Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yusuf Nugroho, dosen Jaringan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instalasi dan konfigurasi jaringan lokal. Sebelum kita melakukan instalasi jaringan lokal dan konfigurasi, ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama adalah perangkat router yang berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringannya. Kemudian ada perangkat switch yang berguna untuk membagi akses internet ke lebih dari satu perangkat atau komputer di dalam jaringan. Kemudian yang tentunya pasti ada PC client-nya ya, atau komputer client. Jadi saya ulangi, router berfungsi sebagai untuk mengkonfigurasi jaringan, ada perangkat switch berfungsi untuk membagi akses internet ke lebih dari satu perangkat atau komputer di dalam jaringan. Konfigurasi instalasinya seperti pada di komando sini ya. Jadi dari router di ETH1 nya ini kabelnya dari ISP Internet Service Provider, yaitu secara IP DHCP atau meminta IP dari IP DHCP server. Kemudian ETH2 router terhubung ke switch, bisa di port mana aja. Pada tutorial kali ini dari ETH2 ini terpasang di ETH1 switch. Kemudian untuk menghubungkan PC client itu dari PC client terhubung ke Ether3 switch. Nah, sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasi, kita harus punya rencana jaringan lokal ya. Jadi yang pertama IP address jaringan lokalnya. Misalkan di sini kita coba IP-nya ini 192.168.100.0 sampai 192.168.100.255. Berarti kalau dari bisa dilihat dari IP-nya, network ini berada di network 100.0/24. Karena dia /24, maka subnetnya 255.255.255.0. Jadi untuk jaringan rencana jaringan lokalnya ini networknya berada di 100.0/24. Terus IP address router pada interface lokalnya harus ada satu IP untuk jaringan lokal. Misalnya di sini kita gunakan 192.168.100.1. Jadi kalau kita tuliskan IP yang di dalam topologi, jadi IP ETH1 nya dia dari ISP, IP dinamik. Untuk ETH2 nya yang terhubung dari router ke switch menggunakan 192.168.100.1/24. Kemudian konfigurasi akses ke internet. Maksudnya apa? Maksudnya IP ETH1 ini ya, yang ada di router. Sebenarnya ada beberapa cara. Ada dua cara di sini saya jelaskan. Cara yang pertama adalah menggunakan IP static. Jika kita menggunakan IP static, kita harus mengetahui informasi yang pertama, yaitu IP address router public dari Internet Service Provider. Harus tahu juga subnet masih berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa. Nah, untuk informasi ini semuanya harus dapat ditanyakan atau didapatkan dari pihak Internet Service Provider. Atau cara keduanya yaitu menggunakan IP dinamik atau DHCP. Jadi untuk IP ETH1 ini menggunakan IP DHCP atau IP dinamis, meminta IP langsung ke pihak ISP. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konfigurasinya menggunakan yang tersebutnya ini menggunakan IP DHCP. Untuk proses konfigurasinya dan instalasinya ada di video selanjutnya. Nah, setelah kabelnya dihubungkan sesuai dengan topologinya, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk jaringan lokalnya menggunakan aplikasi yang namanya Windows. Windows ini merupakan aplikasi untuk konfigurasi router di komputer. Sesuai topologi yang tadi digambarkan di papan tulis, jadi untuk teorinya seperti ini ya. Jadi di dalam router ini dari kabel Internet Service Provider penyedia layanan dia terhubung di Ether1. Kemudian yang dari router ke switch dia terhubung dari Ether2 router ke Ether1 switch.
Kemudian dari switch di Ether 2 ini terhubung ke komputer. Untuk terkoneksi ke komputer sebenarnya bisa di port mana aja. Di sini kan ada banyak 24 port ya, kamu bisa di port mana aja. Jadi saya coba di sini di port nomor 3 dari kabel yang terhubung ke switch ke komputer. Jadi sesuai dengan topologi yang sudah kita gambarkan di papan tulis, jadi untuk yang Ether 1 ini berasal dari Internet Service Provider. Ini sumber internetnya bisa dilihat di port satunya ya, berwarna kuning, artinya dia terhubung kabelnya. Kemudian yang kedua, Ether 2-nya dari Ether 2 router terhubung ke switch. Di routernya ini bisa dilihat juga indikator lampunya nyala. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi harus dipastikan bahwa fisiknya itu dia terhubung. Contohnya seperti ini ya, router Ether 1 Ether 2 terhubung, bisa dilihat dari indikator lampunya. Kemudian yang di switch juga ya harus dilihat. Ini dilihat di lampu indikatornya bahwa yang dari Ether 2 router ke Ether 1 switch terhubung, bisa dilihat dari warnanya. Kemudian yang dari switch ke komputer kita menggunakan Ether 3, dilihat dari indikator lampunya juga menyala. Jadi untuk kabelnya ini bisa digunakan atau baik. Nah, jangan lupa untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya menghubungkan router ke switch ini menggunakan kabel jenis stripe. Sebelum kita melakukan remote ke router Mikrotik melalui aplikasi Winbox, jika di komputernya terdapat aplikasi VirtualBox, kita harus mendisable terlebih dahulu adapter jaringan VirtualBox. Caranya, klik kanan pada bagian network ya, open network and internet setting, pilih change adapter option. Kemudian untuk adapter VirtualBox-nya harus di disable. Caranya dengan klik kanan kemudian pilih disable. Jadi pastikan bahwa adapter VirtualBox-nya berwarna abu-abu atau terdisable semuanya. Kemudian pastikan juga interface yang terhubung ke router menggunakan IP dinamis. Caranya klik kanan, properties, pilih IP version 4 di properties. Kemudian pastikan bahwa pilihannya itu yang obtain and IP address automatically atau IP-nya tidak diisi ya. Kemudian pilih OK. Kenapa adapter VirtualBox harus di disable? Karena jika tidak, biasanya tidak bisa dapat remote ke Mikrotik. Jika sudah dipastikan keduanya, yaitu adapter VirtualBox terdisable, kemudian network kita sudah menggunakan IP, tidak ada IP, kemudian kita coba scan, buka Winbox-nya, di bagian network kita refresh. Gunanya ini men-scan perangkat yang terhubung ke PC remote. Untuk defaultnya loginnya itu biasanya admin 0, kemudian kita connect. Nah, berhasil kita remote ke router Mikrotik. Jika berhasil, tampilannya seperti ini ya. Jika tampilannya belum seperti ini, berarti kemungkinan belum berhasil remote ke Mikrotik. Ada beberapa banyak sebab, misalkan salah password ataupun kabelnya tidak terhubung. Kemudian untuk mengamankan router, karena user defaultnya admin 0, kita harus membuat user baru.
dengan cara pilih sistem, user, kemudian kita tambah. Contohnya misalkan di sini akan menambahkan user teknisi. Dengan grupnya ini ada 3 ya, full, read, write. Kalau full bisa semuanya, maksudnya bisa mengkonfigurasi semuanya. Kalau read dia hanya melihat konfigurasi. Kalau write dia sebenarnya seperti full, cuman dia tidak ada beberapa konfigurasi yang tidak bisa digunakan jika grupnya write. Untuk itu kita pilih read agar si user teknisi bisa melakukan konfigurasi dan sebagainya. Kemudian kita isi password sesuai dengan keinginan kita. Diusahakan passwordnya harus yang susah ya, jangan yang mudah. Jadi kenapa harus susah? Supaya tidak ada orang yang mengetahui password yang kita buat. Tetapi pada tutorial kali ini saya coba isi passwordnya dengan password teknisi. Kemudian pilih apply, oke. Kemudian jangan lupa untuk user adminnya kita disable dengan cara pilih user admin, pilih tanda silang atau disable. Nah, jika sudah terdisable, biasanya otomatis winbox-nya keluar ya. Kemudian kita coba connect lagi pakai user admin. Nah, disitu ada pesan bahwa uang username or password atau salah username dan password memang benar, error karena user adminnya terdisable. Berarti kita harus login menggunakan user teknisi dengan password teknisi. Kemudian coba kita connect kan ke winbox. Nah, berhasil ya. Jadi kenapa user adminnya tidak bisa akses ke router melalui winbox? Karena user adminnya kita disable. Kemudian untuk memastikan yang lain, kita bisa buka dengan terminal. Di situ ada nama usernya ya, teknisi add, atau juga bisa di bagian atas ada teknisi add 6C, 3B dan sebagainya. Berarti kita sudah login menggunakan user teknisi. Kemudian sesuai dengan topologi kita untuk IP interface header satunya menggunakan IP DHCP client. Caranya IP DHCP client, kemudian bagian DHCP pilih interface yang sesuai dengan topologi berarti header 1, apply, oke. Nah, jika berhasil mendapatkan IP, biasanya statusnya bot, dan di sini mendapatkan IP 192.168.39/24, berarti header satunya kita sudah mendapatkan IP dari DHCP server, yaitu dari pihak Internet Service Provider. Jadi DHCP kalian itu meminta IP ke DHCP server. Nah, kemudian untuk yang interface Ether 2 kita isikan addressnya dengan cara klik IP, address tambah addressnya 192.168.100.1/24. Kemudian pilih interface-nya berarti Ether 2, kemudian di apply, oke. Jadi untuk konfigurasi IP 2 IP address sudah dilakukan untuk interface Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 DHCP client dan Ether 2 nya menggunakan IP manual yaitu 192.168.100/24. Kemudian kita isi network client-nya. Pilih adapter network client seperti biasa ya, klik pilih change adapter option, klik kanan pada bagian adapter client yang terkoneksi ke router, klik kanan, kemudian properties, kemudian IP protocol version 4, klik properties. Nah, kemudian kita isikan IP-nya secara manual. Karena IP Ether 2 yang menuju ke klien atau LAN itu networknya 192.168.100.0, berarti kita harus mengisikan rentang IP antara IP 2 sampai 254. Di sini saya coba masukkan IP-nya 100.10 ya. Jadi IP address 110, gateway-nya 101, yaitu IP interface Ether 2 di router. Kenapa gateway 101? Karena di routernya interface Ether 2-nya itu 101. Kemudian kita coba cek apakah dari klien sudah terhubung. Kita buka aplikasi command from atau CMD.
kemudian kita ping ke gateway-nya atau ke IP interface 2, ping 192.168.100.1. Nah, di enter. Nah, hasilnya reply. Berarti koneksi antara si klien dan si ke router sudah berhasil atau terhubung. Kemudian kita coba ping ke IP internet ya, ping 888. Kemudian di enter. Hasilnya yaitu request timeout. Berarti si klien masih belum mendapatkan akses internet dari si router. Kenapa seperti ini? Karena memang ada konfigurasi yang belum kita konfigurasikan agar si klien bisa melakukan akses internet. Jadi hanya baru menambahkan IP pada klien agar si klien terhubung ke router terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan juga untuk routernya mendapatkan jaringan atau akses internet dari VKSP. Caranya dengan buka new terminal, ping ke IP DNS Google, biasanya 888, enter. Hasilnya reply ya. Kemudian kita coba ping ke Google, ping google.com. Hasilnya reply, berarti untuk routernya sudah mendapatkan akses internet dari pihak internet service provider atau penyedia layanan internet. Berarti kita hanya tinggal mengaktifkan bagaimana si user dapat akses internet dari sisi router. Jadi ada peraturan IP firewall NAT. Kita add. Add-nya ini dengan klik tambah. Nah, chain-nya RCNAT atau SourceNAT. Jadi SRCNAT. Out interface-nya pilih interface yang Ether 1 karena Ether 1 sudah mendapatkan akses internet. Action-nya MySQRed. Chain SRCNAT. Out interface-nya Ether 1. Action-nya jangan lupa di MySQRed. Intinya untuk rule ini tuh berguna untuk mentranslasikan IP jaringan lokal yang IP-nya itu privat ke jaringan publik, IP publik yang mendapatkan IP dari pihak ISP. Itu cara mudahnya rule ini berguna untuk mengaktifkan internet di sisi user atau di sisi klien. Kemudian jangan lupa untuk DNS-nya di setting IP DNS. Di sini pakai DNS, masukkan IP DNS-nya. Berarti IP router kita dimasukkan untuk yang 101 untuk DNS jaringan lokal, servernya 192.168.100.1. Dynamic servernya kita isi 888. Kemudian jangan lupa allow remote request-nya di checklist supaya si klien bisa menggunakan DNS yang sudah kita setting di router. Apply, oke. Kemudian kita coba lagi untuk uji koneksi apakah benar si klien sudah mendapatkan internet. Kita coba ping ke IP internetnya dan hasilnya reply. Berarti sudah mendapatkan akses internet. Tapi dimana kalau kita coba buka situs, coba kita ping google.com. Nah, disitu hasilnya ping request could not find host google.com. Please check the name and try again. Nah, biasanya jika muncul error seperti ini, ada pengaturan DNS yang belum disetting pada sisi kliennya. Karena kan tadi di routernya sudah disetting DNS-nya, berarti ada kemungkinan di DNS kliennya belum terisi. Caranya sama ya, pilih adapter networknya, klik kanan, properties, pilih IP protokol versi 4, properties sekali lagi. Nah, benar untuk DNS servernya kita belum setting IP DNS-nya, sehingga ketika di ping muncul error ping request not found. Jadi harus kita isi DNS servernya 192.168.100.1. Kemudian oke, close. Kemudian kita coba lagi ya,
kita cek di CMDN. Nah, ping Google, hasilnya reply, berarti si user atau si klien sudah mendapatkan akses internet. Kita coba lebih memastikan lagi, kita buka akses situs google.com di web browser, ketikkan google.com dan di enter. Hasilnya bahwa si klien mendapatkan akses internet. Jadi untuk konfigurasi jaringan lokal atau jaringan LAN sebenarnya hanya beberapa yang harus dikonfigurasi. Yang pertama yaitu IP address yang menuju ke jaringan LAN. Di sini kita menggunakan IP di interface Ether 2 yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita setting konfigurasi rule NAT-nya supaya si klien bisa mendapatkan akses internet. Dan untuk routernya sendiri, IP Ether 1-nya kita mendapatkan IP dari pihak ISP dengan cara meminta IP yaitu DHCP client. Sekian materi untuk konfigurasi jaringan lokal di Mikrotik. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.